Jadi halo selamat malam. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 23 hari Selasa ya, hari Selasa bulan Juni 2026. Nah, ini di sini aku pengen belajar lagi ya kan. Jadi aku enggak ngajarin kalian, tapi aku belajar dan video ini adalah sebagai bukti aku belajar untuk menganalisa ya. Jadi jangan disclaimer ini enggak ada ajakan jual beli atau analisa ini 100% benar enggak, salah sama sekali kalau kalian mikir kayak gitu. Jadi video ini tuh tujuannya untuk belajar, dan hari ini aku pengen belajar tentang bagaimana menganalisa market dengan framework berpikir apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi kemudian, kayak gitu loh, apa dampaknya. Nah, by the way, any busway, hari ini IHSG turun 0,2%. Jadi di pertengahan sesi tadi itu IHSG sempat turun lumayan dalam. Berapa ini? Berapa persen? Hampir 2% ya. Hampir, hampir banget 2%. Composite. Hampir banget turun 2% ya. Tapi aduh, apa sih ini? Tapi berhasil rebound dia. Kalau kebanyakan sih tadi gara-gara ini sih. 1 jam ya, empat jam aja lah. Ini hampir 2% di opening market lah. 1%, 1,62%. Apa sih? Jadi intinya hari ini IHSG turun lumayan dalam tapi berhasil mantul. Nah, struktur marketnya seperti ini, struktur harganya seperti ini ya. Ini kalau berhasil rebound, berhasil balik ke arah di sini, ya kan? Ini nanti udah jadi valid breakout ya. Jadi valid reversal. Ini namanya apa ya? Inverted head and shoulder, ya kan? Inverted head and shoulder. Nah, kalau di market ntar kebentuknya kayak gini, guys. Nah, ntar jadi kayak gini. Nah, jadi ada lower low, ya kan? Mana, Cok? Hilang malah. Jadi intinya nanti bakal kebentuk lower low, ya kan? Lower low di sini, ini lower low, ini paling bawah lower low. Terus ini namanya lower higher low, ya higher low. Lupa gue namanya higher low. Ini namanya higher low. Higher low. Nah, higher low ini kalau besok itu candlenya nutup naik ya, hijau lagi, nutup di sini lah. Berhasil arahnya itu berhasil nutup ke arah sini. Mana? Itu nanti udah jadi atau apalagi kalau berhasil jebol di sini. Jebol breakout ini udah valid untuk terbang, untuk kembali ke harga, ada kemungkinan untuk ke 7 ribuan lah ya, sangat mungkin sekali lah, karena ini IHSG udah turun dalam banget ya, udah 30-an persen, udah saatnya untuk balik sih. Enggak juga deh. Oh ya, kembali ke itu struktur harga IHSG ya. Dan apa sih, kan biasanya itu harga saham bergerak karena ada sesuatu. Nah, kemarin itu harga saham itu turun karena drama MSCI. MSCI itu
indeks global lah gampangannya. Nah, besok itu ada pengumuman atau rilis resmi annual market classification. Jadi market Indonesia ini diklasifikasi itu nanti bakal turun atau tidak. Nah, kalau sampai turun, jadi market klasifikasi itu ada emerging market, negara berkembang, ada frontier market. Apa itu frontier market? Klasifikasi market MSCI. Jadi ada pasar perbatasan frontier market. Jadi pokoknya market itu kecil gitu. Terus emerging market itu negara berkembang. Nah, developed market itu negara maju. Nah, Indonesia sekarang itu ada di emerging market. Nah, tadi kemarin itu ada drama MSCI itu banyak lah, kalau diceritain panjang sih. Besok next time. Ya, itu membuat harga itu turun. Intinya ketidakpercayaan atas tata kelola di pasar saham kayak gitu. Nah, itu dapat warning lah ya. Contohnya kayak Goto kan itu masuk ke indeks ya, tapi sekarang malah ya itu gitulah. Nah, intinya itu. Nah, besok itu ada pengumuman besok pagi 23 Juni. Hari ini 23 Juni tapi pengumumannya kan di sana ya, di luar negeri itu ya. Itu diumumkan tepatnya 24 Juni lah, besok pagi jam 3. Itu pengumumannya menjadi final ya, yang sangat krusial bagi investasi aliran dana lah, dari aliran dana dari luar. Kenapa kok ini krusial banget? Karena passive fund itu memakai acuan untuk MSCI ini untuk membeli saham. Jadi kalau passive fund itu beda sama active fund ya. Jadi kalau passive fund itu ada indeks baru dia beli, kalau enggak ada ya dia cabut kayak gitu sih. Jadi passive fund itu mengikuti apa yang dikatakan oleh MSCI. Jadi passive fund luar negeri. Jadi dana kelola itu wajib, kalau dia cabut dikeluarkan dari indeks ya mereka harus keluar kayak gitu. Wajib, itu aturan itu wajib keluar kayak gitu. Nah, skenarionya apa? Ini. Kak, status pertahanan. Indonesia sementara berhasil dipertahankan dalam kategori emerging market sehingga meredam kepanikan langsung pasar ya. Jadi kemarin udah ada di sepil itu kalau Indonesia itu bakal stay di emerging market. Tapi itu ada uh, kayak apa ya? Ya pokoknya dikasih raport merah lah. Raport merah arus informasi menurunkan peringkat kriteria information flow. Indonesia jadi negatif ya. Ini yang kemarin ada yang turun lah nilainya tapi masih stay. Sorotan integritas, transparansi, ketidakjelasan struktur kepemilikan saham ini udah dibahas dari kemarin ya. Tapi ini udah ditindaklanjuti oleh BI kemarin, udah dibuka. Itu dampaknya itu 1% saham di 1% kepemilikan di saham itu udah dibuka. Ya mungkin masih kurang ya, atau gimana nggak tahu ini. Status interim freeze, pembekuan sementara terhadap perubahan konstituen indeks MSCI Indonesia sejak Januari belum cabut akibat kekhawatiran investability. Jadi pembekuan ini apa ini maksudnya? Pembukuan ini maksudnya adalah saham yang masuk di indeks itu Indonesia itu nggak bisa masuk gitu loh. Masih apa ini? Nah, dampak pembukuan ini ya tidak memasukkan saham baru ke indeks. Jadi Indonesia itu nggak ada saham yang masuk ke indeks lagi gitu. Sementara ini, serta menahan penyesuaian forex inclusion. Jadi kemarin itu ada yang saham keluar tapi nggak ada yang dimasukkan lagi. Kayak gitu sih.
Yang udah di dalam ya stay di dalam kayak gitu. Kalau nggak salah ya itu jadi besok pagi. Nah dampaknya apa? Dampaknya skenario positif ya, memulihkan kepercayaan investor global secara instan. Arus dana asing akan masuk kembali pada rebalancing Agustus. Rebalancing. Jadi kan setiap triwulan ya itu pasti ada rebalancing, ada barulah, memicu rebound pada saham-saham berkapitalisasi besar. Nah, ini bagus ini. Jadi intinya kemarin kan huru-hara asing tuh keluar semua gitu loh. Nah, kalau ini tetap stay di emerging market, pasifan ya tetap apa ya? uh, in, intinya tuh investor global itu masih masih akan masuk lagi gitu besok pas di rebalancing terbaru. Apalagi kalau sampai uh, apa ya? Mencabut status interim freeze-nya. Kan masih udah stay market ya, dan mencabut status interim freeze ini bagus buat kita gitu. Jadi ini besok, ini keputusannya ini besok, makanya kalau ini skenarionya positif ya oke lah. Kalau negatif ya downgrade ke frontier market, tapi enggak. Kemarin di analis di trade itu udah banyak banget kalau Indonesia tetap akan di stay di emerging market. Itu udah inilah, udah positif banget. Maksudnya dalam artian pengumumannya masih besok pagi, tapi uh, banyak analis yang mengatakan bahwa ini besok, kan kemarin udah ada bocoran sih ya, bocoran itu masih stay lah. Nah ini ada peta aliran dana asing. Jika status pasar anjlok ke frontier market, potensi keluarnya dana kelola global sampai 230 triliun. Itulah, itu jadi besok pagi, jadi besok itu dampaknya apa ya, kita bisa lihat besok lah. Nah sore tadi itu sore tadi kan ini naik ya, ada BSJP, ini banyak banget yang beli sore ya. Ini kalau besok pagi itu positif, itu bisa mereka udah bisa TP sebenarnya. Jadi kayak penjudi ini loh. Tahu nggak sih gimana yang jelasin? Jadi intinya besok pagi kalau mereka hijau itu bisa TP, kalau pun merah itu bisa cut loss kayak gitu. Ini udah sore tadi udah banyak yang beli di akhir sesi sih, di setiap rebalancing kayak gitu kayaknya ya. Pengumuman menarik sekali guys. Itu guys. Jadi ini yang aku tahu sampai saat ini, dan dampaknya apa? Dampaknya adalah, nah ini kalau positif ini IHSG. Nah ini jadi semacam apa ya? Kalau ini jadi semacam momentum untuk IHSG rebound, ini bagus banget. Bagus banget sih sebenarnya untuk IHSG. Nah, itu. Dan tadi ada tambahan informasi, ya kan, tambahan informasi kalau sekarang itu ada IPO banyak banget, ada 6 ya kan. Ada ada Jelly, ada PRDL, ada EMI, Cecek, Batch, sama ini Rans. Ini punyanya Raffi Ahmad. Ini punya Raffi Ahmad. Terus ini PRDL ini katanya ada kayak bukan afiliasi, cuman ada kepemilikan saham dari Pak PP. Ya ini aku beli ini sih guys. Sekarang murah sih, karena under 200 perak ya kan. Aku beli ini. Ya ini di atas 200 aku nggak beli guys. Itu kita nggak bahas karena aku belum sampai ilmunya di situ, belum belajar. Jadi aku cuma belajar mengaitkan ini IHSG dari ininya juga, apa namanya, dari struktur harganya
ya kan. Ini support, ini resisten, ini support, ya kan. Ini masih akum, besok dinaikkan, distribusi kayak gitu-gitulah. Ini fase akum, ya kan. Ini markup, ini distribusi. Kayak gitu-gitulah. Kayak gitu. Kita lah ya. Ini untuk belajar hari ini, catatan hari inilah. Oh ya, rupiah berapa rupiah? USDIDR. Ini udah hampir tembus 18.000 lagi guys. Jadi kita harus cari cuan dari internet terus pokoknya. Ya, yang nggak tahu sih dari mana. Oke, 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 oke. Oh ya, kalau kalian butuh sesuatu untuk cari cuan dari internet ya kan, belajar nyari cara, ntar kalian bisa mampir ke link ini, kalian bisa beli guys. Ntar aku bakal upload banyak materi yang bisa kalian buat untuk cari cuan di internet. Oke, thank you.